Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tuntunan Islam dalam berbisnis yang disajikan oleh kelompok 10 yang beranggotakan Larasati, Ilham Nur Cahyo, Hanif Ardiwansyah, dan Revi Setiawan. Berikut adalah pokok-pokok bahasan kita hari ini. Yang pertama adalah prinsip-prinsip dalam berbisnis, yang kedua praktik-praktik bisnis yang dilarang, dan yang ketiga bisnis yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pendahuluan. Sebagai agama yang disempurnakan Allah, Islam memberi tuntunan dalam segala aspek kehidupan manusia. Islam memberi tuntunan berakidah atau tauhid, beribadah, dan juga bermuamalah. Ketiga-tiganya saling terkait dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Bisnis atau tijarah merupakan salah satu komponen utama dalam sistem muamalah. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan pemeluknya untuk berbisnis secara profesional atau itqan, sehingga dapat memberi manfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat banyak. Hukum asal kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bisnis dalam Islam adalah mubah atau boleh, selama tidak ada dalil yang menunjukkan mengharamkannya. Artinya, pelaku bisnis dapat melakukan inovasi, aktivasi bisnis selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah. Berikut ini dipaparkan secara sederhana tuntunan Islam yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim yang bergelut dalam dunia bisnis. Prinsip-prinsip dasar dalam berbisnis. Yang pertama adalah halal dan baik. Halal bermakna legal sesuai aturan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 diartikan selain halal dan baik, pebisnis tidak boleh mengikuti perilaku setan. Terkait bisnis, Imam Al-Ghazali mengelompokkan baik itu ke dalam 6 bentuk-bentuk. Bentuk yang pertama adalah pebisnis mengambil keuntungan sesedikit mungkin dari apa yang sangat diperlukan orang lain. Yang kedua, jika membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk membayar lebih dari harga sebenarnya. Yang ketiga, jika memberi pinjaman, pebisnis harus bijaksana dengan memberi uang kepada sang peminjam untuk membayar hutangnya. Yang keempat, jika menjual, pebisnis membolehkan pembeli mengembalikan barang-barang jika tidak sesuai dengan kontrak atau yang dipromosikan. Yang kelima, jika menjual produk secara kredit, ia bermurah hati, tidak memaksa orang untuk membayar ketika orang belum mampu untuk membayar dalam waktu yang sudah ditetapkan. Yang keenam, jika meminjam, ia mengembalikan pinjamannya sebelum jatuh tempo dan tanab harus diminta. Yang kedua, yaitu adil atau seimbang atau equilibrium. Berbuat adil dalam berbisnis merupakan suatu yang esensial. Dalam Al-Quran banyak didapati perintah berbuat adil. Islam juga melarang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi. Sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang lain selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis akan menjerumuskan kepada kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Quran memerintahkan manusia untuk menimbang dan mengukur dengan takaran yang benar dan akurat. Yang ketiga, transaksi hendaklah tertulis. Allah memerintahkan untuk menulis transaksi terutama yang tidak tunai. Hal ini dapat dilihat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Prinsip yang keempat, tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Aniaya atau kezaliman merupakan tindakan melampaui batas yang sering dipraktekkan seseorang untuk memaksimalkan keuntungan. Praktik zalim untuk mendapatkan keuntungan ini dikenal dengan istilah Machiavellian, yaitu menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Di dalam Islam, perbuatan zalim menjadi faktor penyebab seseorang mengalami kerugian besar atau bangkrut kelak di hari kiamat. Prinsip-prinsip dasar yang kelima yaitu mengutamakan Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat At-Taubah ayat 24 mengajarkan manusia untuk mengutamakan Allah dan Rasulullah dalam segala hal. Dalam berbisnis, kepatuhan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi larangannya lebih dipertimbangkan dari hanya sekedar keuntungan duniawi semata. Selanjutnya adalah praktik-praktik bisnis yang dilarang. Praktik-praktik bisnis yang wujud sampai saat ini dan dilarang oleh Islam diantaranya adalah yang pertama, yaitu goro atau somar atau jahalah. Bertransaksi produk yang mengandung unsur goro, somar atau jahalah harus dihindari dalam berbisnis.
Ini termasuk yang tidak transparan. Transparansi dan akuntabel diperlukan, seperti terkait dengan jenis barang, jumlah atau ukuran, kehalalan, dan keharumannya, masa kadaluarsa, dan lain sebagainya, sehingga dalam praktek bisnis yang dijalankan tidak ada pihak yang merasa tertipu dan dirugikan. Yang kedua, monopoli. Hadis dari muttafaq alaih, tetapi lafaz tersebut dari Bukhari mengatakan melarang praktek tengkulak atau maklar, mencegat atau memborong barang lalu dijual kembali dengan harga yang sangat mahal. Praktik bisnis yang dilarang ketiga yaitu sumpah palsu. Islam melarang seseorang menggunakan sumpah palsu atau dusta untuk melariskan jual belinya. Sumpah palsu akan menghapus keberkahan. Yang keempat, berpura-pura menawarkan dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Sabda Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian melakukan bisnis najsya atau seorang pembeli tertentu berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar lebih menarik orang lain untuk membeli. Yang kelima, menjelekkan bisnis orang lain agar orang membeli kepadanya. Hadis riwayat muttafaq alaih berbunyi, janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain. Yang keenam, ihtikar atau menimbun untuk menaikkan harga. Islam melarang seseorang melakukan ihtikar dengan sengaja, yaitu menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar menaikkan harga dan memperoleh keuntungan besar dengan cara memanfaatkan kelangkaan barang atau dagangan dan kebutuhan konsumen atau pembeli, maka orang tersebut dianggap bersalah atau berdosa karena tindakannya. Sebagian ahli fikih berpendapat menimbun barang diharamkan dengan syarat yang pertama, yaitu barang yang ditimbun melebihi kebutuhan atau dapat dijadikan persediaan untuk 1 tahun. Yang kedua, barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat harga naik. Yang ketiga atau yang terakhir, menimbun itu dilakukan saat manusia sangat membutuhkan. Praktik bisnis yang dilarang ketujuh yaitu bisnis yang membahayakan atau mudarat, merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi chaos atau kekacauan politik. Tidak boleh menjual barang halal seperti anggur kepada produsen minuman keras karena ia akan mengolahnya menjadi miras. Bisnis yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antara cara berbisnis yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sehingga menjadikan beliau sebagai pebisnis ulung adalah yang pertama, jujur. Berlaku jujur dalam jual beli merupakan salah satu sebab datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada dimensi sosial dalam bisnis. Dalam Quran Az-Zariyat ayat 19 berbunyi, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Yang ketiga, ramah tamah. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk toleransi dalam interaksi sosial dan menggunakan akhlak mulia dan budi yang luhur dengan meninggalkan kekikiran terhadap diri sendiri. Selain itu juga menganjurkan untuk tidak mempersulit orang lain atau pelanggan dalam mengambil hak-hak mereka serta menerima maaf dari mereka. Bisnis yang dicontohkan Rasulullah keempat yaitu takaran yang benar. Di dalam Al-Quran, perintah menyempurnakan takaran ini disebut berulang-ulang. Ini menunjukkan kewajiban untuk tidak merugikan orang lain atau pelanggan. Kelima adalah bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dituliskan oleh firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surat Munafikun ayat 9. Yang ketujuh, sukarela. Hendaknya jangan ada paksaan dalam berbisnis.
seperti yang disebutkan dalam firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Bisnis yang dicontohkan Rasulullah ke-8 yaitu segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Segera melunasi kredit atau hutang yang menjadi kewajibannya. Rasulullah pernah memuji seseorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan hutangnya. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling segera membayar hutangnya." HR Hakim. Yang keenam, membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Berikanlah upah kepada karyawan sebelum kering keringatnya. Maksud dari salah satu hadis ini adalah bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan. Yang kesembilan, memberi tenggang waktu apabila pengutang atau kreditor belum mampu membayar. Memberi tenggang waktu apabila pengutang atau kreditor belum mampu membayar. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa yang menangguhkan orang yang kesulitan membayar hutang atau membebaskannya, Allah akan memberinya naungan di bawah naungannya pada hari yang tak ada naungan kecuali naungannya." Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir adalah bisnis yang dilaksanakan harus bersih dari unsur riba. Firman Allah mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman." Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Karena pelaku dan pemakan riba dinilai Allah sebagai orang yang kesetanan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya mengumumkan perang terhadap riba. Penutup dan kesimpulan. Bisnis yang benar dalam Islam akan menyelamatkan pebisnis dari sesuatu yang dapat menyiksa. Untuk itu, pebisnis harus beriman pada Allah dan Rasul-Nya dalam arti melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan larangan Allah untuk mengampuni dosa-dosa, memasukkan ke dalam surga, memperoleh kemenangan dan karunia yang lain, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuju kemenangan yang dekat. Sekian presentasi dari kelompok 10, tuntunan Islam dalam berbisnis. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari kami, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.